Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 189 Yunken dari Sekte Pedang Surgawi. Pada saat ini, Daoist Black dan Guosan tenggelam dalam pikiran dan keheningan yang mendalam. Provinsi Qi hanyalah salah satu provinsi terlemah di benua timur. Kekuatan keseluruhannya cukup mirip dengan kekuatan keseluruhan Provinsi Qian. Dibandingkan dengan kekuatan lainnya, perbedaannya sangat besar. Bahkan tidak ada satupun prajurit jiwa tempur di seluruh Provinsi Qi. Itulah alasan mengapa dinasti Martial Saint meninggalkan kedua provinsi ini. Keduanya benar-benar provinsi terlemah di benua timur. Seharusnya, Daoist Black merasa senang bahwa dinasti Martial Saint datang ke Provinsi Qi untuk mengundang seorang jenius untuk bergabung dengan mereka, karena itu adalah keberuntungan bagi Provinsi Qi. Namun, dia sama sekali tidak merasa senang, dan dia percaya bahwa Sekte Pedang Surgawi dan Lembah Kebahagiaan merasakan hal yang sama. Mereka semua tahu betul orang macam apa Nan Beiqiao itu. Dia bukan orang yang akan puas dengan tempat kecil seperti ini. Bahkan jika dia tidak diundang untuk bergabung dengan Istana Bela Diri, gambaran keseluruhan Provinsi Qi akan tetap hancur oleh pria ini. Begitu Nan Beiqiao bergabung dengan Istana Bela Diri dan dikultivasikan oleh Istana Bela Diri dan dinasti Saint Bela Diri, level kultivasinya akan melambung tinggi ke langit. Dengan hubungan yang intens antara 4 sekte besar Provinsi Qi, ketiga sekte lainnya harus segera menghadapi ancaman besar. Namun, Jiang Chen yang duduk di seberang mereka tampak bersemangat. Pikirannya kini mengalami fluktuasi yang sangat besar. Ia tidak pernah takut musuhnya menjadi kuat, karena dalam benaknya, semakin kuat musuhnya, semakin besar pula tantangan yang harus dihadapinya. Penemuan dinasti Martial Saint dan Istana Martial telah menimbulkan kekacauan dalam benaknya. Dalam sekejap, ia telah menemukan target baru, dinasti Martial Saint dan Istana Martial. Nan Beiqiao adalah seseorang yang tidak akan puas dengan tempat yang kecil, dan Jiang Chen adalah naga sejati yang cepat atau lambat akan terbang tinggi di surga. Provinsi Qi yang kecil hanyalah batu loncatan kecil untuk masa depan Jiang Chen yang hebat, dan dengan demikian, Istana Bela Diri dan dinasti Saint Bela Diri telah menjadi target berikutnya. Jiang Chen memiliki ambisi besar dan cepat atau lambat, ia akan mencapai puncak benua timur dan memulai perjalanannya kembali ke benua ilahi. Ia akan merebut kembali apa yang menjadi miliknya di kehidupan sebelumnya. Pedang suci miliknya masih berada di tebing orang suci, dan 100 tahun yang lalu, ia telah menggunakannya untuk membelah pintu gerbang menuju alam abadi. Dalam kehidupan ini, ia akan membelah surga. Ini adalah ambisi besar Jiang Chen. Provinsi Qi hanyalah langkah pertamanya menuju tujuan akhirnya, dinasti Saint Bela Diri dan Istana Bela Diri adalah langkah selanjutnya. Itu tidak penting bagiku. Semakin kuat Nan Beiqiao, semakin baik hasilnya. Aku tidak pernah takut lawanku menjadi lebih kuat. Jika tidak, penunjukan pertarungan 1 tahun itu tidak akan berarti apa-apa. Ketua Sekte, jangan terlalu khawatir, keadaan keseluruhan Provinsi Qi akan segera berubah, dan itu tidak akan lama lagi terjadi. Namun, itu bukan karena Nan Beiqiao, tetapi aku, Jiang Chen. Jiang Chen perlahan berdiri dari tempat duduknya. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dan kepalanya sedikit dimiringkan ke atas, dia menatap bulan di atas langit dengan sepasang mata yang cerah. Energi yang dipancarkannya tidak dapat diabaikan. Daoist Black dan Guosan saling berpandangan, keduanya bisa melihat ekspresi terkejut di mata mereka. Jiang Chen selalu memberi mereka kesan yang berbeda, dan saat ini, pemuda di depan mereka ini tampak begitu perkasa. Itu adalah semangat seseorang yang mencoba mencapai puncak surga. Dia hanya berdiri di sana, tetapi dia memberi mereka kesan bahwa dia adalah seseorang yang berada di atas segalanya, membuat mereka tidak mungkin tidak mengaguminya. Baiklah, Jiang Chen, kau benar-benar hebat. Potensimu sebenarnya jauh lebih besar daripada Nan Beiqiao, dan aku benar-benar berharap Sekte Hitam akan memiliki seorang jenius yang tak tertandingi. Dan aku berharap suatu hari nanti, nama Sekte Hitam akan dikenal di seluruh benua timur. Taoist Hitam berdiri, lalu menepuk bahu Jiang Chen dan pergi. Saudaraku, kau adalah pria yang penuh keajaiban, tidak ada hal di dunia ini yang tidak dapat kau lakukan. Aku percaya bahwa bahkan Nan Beiqiao tidak dapat menghalangimu. Guosan berkata dengan tulus, namun, kamu tidak boleh meremehkan Nan Beiqiao. Dia sekarang telah menembus alam inti ilahi, jadi kamu harus memiliki rasa urgensi, dan kamu tidak boleh bersantai dalam kultivasimu. Saya menemukan harta karun selama perjalanan saya ke Gunung Berkabut, dan dengan harta karun itu, saya yakin saya dapat menerobos ke alam inti surgawi akhir. Kakak Guo, saya akan kembali ke tempat saya dan memasuki kultivasi terpencil, tolong bantu saya merawat Little Yu dan Brother Yan dengan baik. Jiang Chen menangkupkan tinjunya ke arah Guosan. Kakak, fokus saja pada kultivasimu. Kakak akan mengurus semuanya di sini. Guosan menepuk dadanya sendiri seperti yang dia janjikan. Jiang Chen memimpin Big Yellow dan meninggalkan puncak gunung Guosan, lalu kembali ke halamannya sendiri.
Meskipun ia telah menembus alam inti surgawi, ia masih belum resmi menjadi murid lingkaran dalam, jadi ia masih tinggal di tempat yang sama. Tentu saja, Jiang Chen tidak terlalu peduli dengan gelar lingkaran dalam. Dengan reputasinya saat ini di Sekte Hitam, bahkan para tetua Sekte Inti Ilahi harus bersikap hormat di depannya. Gelar itu tidak berarti apa-apa baginya. Halaman yang rusak telah diperbaiki oleh Wang Yun dan murid-murid lainnya, dan tampak seperti sebelumnya. Ketika Jiang Chen kembali ke halamannya, ia segera memasuki kultivasi terpencil. Big Yellow, aku akan memasuki kultivasi terpencil dan menyerap telur emas ini, dan kurasa aku butuh sekitar 1-2 hari untuk melakukannya. Tolong bantu aku menjaga tempat ini untuk sementara waktu, jangan biarkan siapapun menggangguku selama periode ini. Kata Jiang Chen. Sialan kau selalu meminta ayah di sini untuk melakukannya. Tuan anjing adalah makhluk yang hebat, tetapi kau masih memintaku untuk menjaga tempat ini untukmu. Big Yellow berkata dengan sedikit nada depresi dalam kata-katanya. Jiang Chen memutar matanya, lalu menamparkan kepala Big Yellow. Dia langsung teringat bahwa setiap kali dia meminta Big Yellow untuk menjaganya saat dia berkultivasi, anjing ini malah tertidur. Tentu saja, Big Yellow akan meningkatkan kultivasinya setiap kali dia bangun dari tidurnya. Anjing terkutuk, diamlah dan lakukan apa yang kukatakan, kecuali kau akan tidur. Namun, jika kau benar-benar tidur, lebih baik kau menerobos ke alam inti ilahi. Jika kau tidak menjagaku selama kultivasiku yang terpencil, dan tidak menerobos ke alam inti ilahi, ayah di sini pasti akan menghancurkan bola-bola anjingmu. Setelah mengancam Big Yellow, Jiang Chen berbalik dan berjalan ke kamarnya sambil mengabaikan tatapan membunuh dari Big Yellow. Beraninya dia mengancam akan menghancurkan testis anjingku. Ini konyol. Sialan, anjing utama sangat marah, kasar. Sialan kawan, ayah akan menggigit pantatmu begitu kau selesai berkultivasi. Big Yellow menggertakkan giginya sambil memantul dan berguling-guling dengan marah di halaman. Di dalam ruangan, Jiang Chen sedang duduk di atas bantal dengan kaki disilangkan. Ia menyesuaikan diri dengan kondisi optimal, lalu mengambil telur emas dari cincin penyimpanannya. Telur emas ini mengandung energi sumber Vireton Savage, dan energinya sangat besar. Jika aku dapat menyerap semuanya, aku akan dapat membentuk 100 tanda naga lagi dan menerobos ke alam inti surgawi akhir. Ketika saat itu tiba, para prajurit inti ilahi tengah biasa itu tidak akan menjadi tandinganku lagi. Mata Jiang Chen berbinar. Telur emas ini jelas merupakan perolehan tak terduga selama perjalanannya ke Gunung Berkabut. Dia akan segera memasuki neraka Inferno, dan itu adalah tempat yang penuh dengan bahaya besar. Jika dia mampu menerobos ke alam inti surgawi akhir dan meningkatkan kekuatan tempurnya secara keseluruhan, maka itu akan memberinya lebih banyak kepercayaan diri saat memasuki neraka Inferno. Selain itu, Jiang Chen menyaksikan bagaimana Vireton Savage bertarung, dia sangat tertarik dengan kemampuan bawaannya. Kemampuan itu memberinya pertahanan yang kuat, juga serangan. Jika Jiang Chen mampu mewarisi kemampuan bawaan Vireton Savage, itu akan memberinya keterampilan lain yang sangat kuat. Berdengung. Suara dengungan mulai terdengar dari tubuh Jiang Chen. Skill transformasi naga mulai beredar dengan kecepatan penuh dan menyerap telur emas sedikit demi sedikit. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali ketika matahari muncul di langit nun jauh di sana, tiba-tiba terdengar teriakan keras di dekat gerbang utama Sekte Hitam. Jiang Chen, keluarlah dan hadapi kematianmu sekarang. Teriakan itu keras bagaikan gemuruh guntur, dan terdengar di seluruh Gunung Hitam. Gelombang suara berubah menjadi riak-riak yang menyapu seluruh tempat, menyebabkan semua orang di Sekte Hitam mendengarnya dengan keras dan jelas. Siapa dia? Kenapa dia berteriak di dekat gerbang utama pagi-pagi begini? Apakah dia pikir Sekte Hitam tidak punya siapapun yang bisa mengalahkannya? Sialan, siapa dia? Beraninya dia datang ke Sekte Hitam kita dan meminta murid senior Jiang untuk menghadapi kematiannya. Apakah dia di sini untuk bunuh diri? Menurutku dia datang ke sini untuk bunuh diri. Terakhir kali kejadian ini terjadi, Li Wuling dari Sekte Pedang Surgawi datang ke sini pagi-pagi sekali dan ingin membunuh murid senior Jiang untuk membalas dendam saudaranya, Li Wushuang, tetapi pada akhirnya, dia dibunuh oleh murid senior Jiang. Mari kita periksa, mari kita cari tahu siapa yang begitu bersemangat mencari kematiannya sendiri. Tak lama kemudian, banyak murid muncul dari Sekte Hitam. Semua murid lingkaran dalam terbang menuju tempat kejadian, dan murid lingkaran luar berlari kencang menuju tempat kejadian. Tepat pada saat ini, di atas langit di luar Sekte Hitam, seorang pria mengenakan jubah abu-abu melayang di langit. Pria itu tampak berusia akhir 20-an, ia memiliki wajah yang tampan, dan ia menggambarkan citra yang mendominasi. Ia melepaskan energi yang mengesankan, dan niat membunuhnya membumbung tinggi. Sebuah pedang pendek tersulam di dada pria itu adalah simbol Sekte Pedang Surgawi. Sialan, dia dari Sekte Pedang Surgawi, tapi siapa orang ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya?
Energi yang sangat kuat, dia adalah seorang prajurit inti ilahi. Sejak kapan Sekte Pedang Surgawi memiliki seorang prajurit inti ilahi yang masih muda? Aku mengenalnya, namanya Yun Ken. Dia pernah menjadi jenius nomor 1 di Sekte Pedang Surgawi, dan dia berhasil menembus alam inti ilahi 2 tahun lalu dan menjadi salah satu dari sedikit murid inti Sekte Pedang Surgawi. Setelah itu, dia pergi ke suatu tempat untuk berlatih, dan sekarang dia kembali. Apa? Murid inti Sekte Pedang Surgawi. Murid manapun dari 4 sekte besar yang dapat menerobos ke alam inti ilahi sebelum berusia 30 tahun akan menjadi murid inti, tetapi jumlah murid inti terbatas, dan sebagian besar dari mereka telah pergi ke tempat yang lebih besar untuk berlatih. Jadi, sebagian besar dari mereka tidak tinggal di sekte masing-masing. Saya pikir Yun Ken ini ada di sini untuk membunuh murid senior Jiang dan membalas dendam pada Liang Xiao. Banyak orang mengenali pria ini, dia adalah murid inti dari Sekte Pedang Surgawi. Di Provinsi Qi, murid inti hanyalah gelar simbolis. Biasanya, tidak akan ada lebih dari 2 murid inti di setiap sekte. Mereka yang bisa menjadi murid inti biasanya adalah seorang jenius yang langka, dan mereka semua memiliki kebanggaan mereka sendiri. Begitu mereka berhasil menembus alam inti ilahi, mereka akan meninggalkan Provinsi Qi dan mengolah diri mereka di provinsi yang lebih besar dan lebih kuat. Yun Ken adalah seorang jenius langka dari Sekte Pedang Surgawi. Dia telah menembus alam inti ilahi 2 tahun lalu dan telah meninggalkan Sekte Pedang Surgawi, dan dia baru saja kembali baru-baru ini dan mengetahui bahwa Liang Xiao dibunuh oleh Jiang Chen. Itulah sebabnya dia menjadi sangat marah dan datang ke Sekte Hitam untuk membunuh Jiang Chen. Seorang murid inti, dia benar-benar jenius. Para tetua Sekte Pedang Surgawi itu tidak dapat menyerang murid senior Jiang secara langsung setelah dia membunuh Liang Xiao, dan tidak ada lagi murid yang dapat mengalahkan murid senior Jiang di antara semua murid generasi muda Sekte Pedang Surgawi. Karena Yun Ken telah kembali, mereka dapat menggunakan seorang jenius generasi muda untuk menantang yang lain, itu akan memberi mereka alasan yang sangat bagus. Semua murid inti itu monster yang tidak normal. Meskipun Yun Ken hanya seorang prajurit inti ilahi awal, dia mampu melawan seorang prajurit inti ilahi menengah. Aku khawatir murid senior Jiang tidak akan menjadi lawannya sama sekali.